Cikampek ya, Cikampek ditutup. Saya kemarin diundang training di Puncak, ternyata macetnya efeknya ke Puncak. Ya, itu luar biasa. Biasanya ke Puncak 2 jam, ini kemarin 5 jam. Trainingnya harusnya mulai jam 3 sore. Jam 3 sore sebelum saya kesini kemarin, jam 3 sore trainingnya. Training jam 3. Saya target saya nyampe jam 12 siang. Saya booking hotel, saya tidur dulu, istirahat dulu. Target saya. Jam 2 masih di jalan. Macet, gue nggak tahu. Deg-degan juga. Mati. Nanti tahu kan, dimotong separuh. Takut ya. Intinya berpikir nih gimana caranya jalan terus. Atau saya harus naik ojek atau gimana. Intinya saya berpikir keras supaya nggak dalam. Karena ada reward and punishment-nya. Saya diri saya sendiri. Ternyata saya setengah 3 sudah sampai. Luar biasa. Dan luar biasanya pesertanya Bapak Ibu datangnya Bapak Ibu jam 6 sore. Luar biasa. Untuk jadi saya nggak salah juga. Saya terlambat tuh nggak apa sebetulnya. Tapi saya nggak mau terlambat. Saya on time. Sip. Karena itu Bapak Ibu kemungkinannya ketika kita disiplin, anak buah kita atau pemimpin kita disiplin, semuanya jadi lebih baik. Ya atau ya? Nah, tentu saja yang disiplin Bapak Ibu akan lebih maju. Contoh Bapak Ibu, Singapura bagus atau sangat bagus? Sangat bagus. Kenapa? Disiplin. Kenapa disiplin? Ada reward and punishment-nya Bapak Ibu. Ya. Nyebrang jalan sembarangan, saya lupa, $3.000. Buang sampah sembarangan, $3.000. Pipis setengah jalan, $3.000. Ngasih makan burung, $3.000. Kapok. Ya kalian. Ya, monorail semua rapi sekali. Jalan orang budayanya jadi sangat rapi karena dari reward and punishment-nya dari awal. Sangat tegas dari atas Bapak Ibu, Perdana Menterinya sangat tegas. Ya. Waktu itu sempat ada Perdana Menteri ini berkunjung di salah satu tempat wisata di Singapura, lampunya mati. Perdana Menterinya langsung panggil Perdana Menterinya langsung panggil Menteri Pariwisatanya, dipanggil. Ya. Gini, kamu kan saya tugaskan jadi Menteri Pariwisata. Ya atau ya? Ya. Kok ada lampu mati di hotel itu? Tanggung jawab kamu gimana? Menterinya gitu. Jauh sampai lampu Bapak Ibu ya. Ya ini standarnya tinggi sekali. Mereka punya standar sangat tinggi. Menarik? Padahal Singapura itu nggak punya apa-apa. Kecil tempatnya. Nggak punya apa-apa. Yang paling sejalan aja nggak nyampe. Kecil banget. Mereka air aja susah. Daratan aja Bapak Ibu harus ditambahin. Itu ngambil pasir dari Malaysia Bapak Ibu, nambahin pantainya supaya lebih gede. Ya. Daratan aja nggak punya. Indonesia Bapak Ibu, jangan tanya kayaknya, ya. Dari ujung ke ujung rempah-rempah, emas, ya. Batu bara di Kalimantan, di Jambi, Bapak Ibu, di Sumatera, Bapak Ibu, luar biasa. Dengan yang kaya seperti ini, tapi karena tidak punya reward and punishment yang jelas, Bapak Ibu, tidak maju. Ya, ya. Jadi kita harus belajar punya reward and punishment. Punya apa Bapak Ibu? Mulai dari diri kita sendiri. Boleh? Pemimpin Bapak Ibu, Anda harus belajar dari diri sendiri. Ketika Anda disiplin Bapak Ibu, sudahlah, anak buahnya mau nggak disiplin ya enak. Ya ya. Tapi kalau Anda buat sistem Bapak Ibu, Anda buat sistem reward and punishment, Anda sendiri nggak disiplin. Ya, mungkin aja nggak disiplin. Ya ya. Ya, betul? Logikanya begitu aja lah ya. Pemimpinnya aja nggak disiplin, jadi kita disiplin. Walaupun ada aturannya Bapak Ibu, jauh lebih sulit. Jadi pemimpin harus jadi teladan. Setuju? Cuma dari hal-hal yang kecil, telat, datang terlambat, on time, mulai hari ini kita belajar membuat reward and punishment. Ya, Malaysia itu sudah mulai, ya sudah mulai di Kuala Lumpur sudah ada monorailnya, bagus sekali, mirip Singapura, tapi belum tegas. Masih ada, saya pernah di jalan di trotoar masih ada motor kayak mirip-mirip Jakarta juga ya. Tapi sudah mulai tegas, sudah mulai kasih reward and punishment, sudah mulai tulisannya. Buang sampah sembarangan begini, ini bersih begitu. Minimal ya dibanding Singapura jauh lebih bersih Singapura, tapi dibanding Jakarta begitu, dibanding Surabaya begitu, jauh lebih bersih Malaysia. Mohon maaf begitu. Oke, boleh kita belajar dari yang lebih baik. Setuju? Setuju. Ada reward and punishment salah satunya. Nah, Bapak Ibu boleh berdiri. 1, 2, 3. Yeah. Nah, Bapak Ibu supaya training hari ini masuk dalam pikiran kita dan bawah sadar kita, kita mau ucapkan sebuah ikrar. Boleh Bapak Ibu? Genggam tangannya, taruh di hati. Ikuti kata-kata saya Bapak Ibu. Kalau saya sebut nama saya, Bapak Ibu sebut nama Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini. Saya Ihsan Andrianto. Punya keyakinan baru.
yang hebat, yang dahsyat. Untuk itu, saya mulai dari diri sendiri. Saya akan disiplin dan akan membuat reward and punishment agar saya jauh lebih disiplin dan pengikut saya jauh lebih disiplin. Itulah keyakinan saya yang baru. Pegang tangan Bapak Ibu, tunjukkan saudara, katakan sama-sama. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Tangan yang beri atas semua kali. Silakan duduk. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau negara kita, Bapak Ibu, reward and punishment-nya belum jelas. Contohnya begini. Contohnya, pernah Bapak Ibu baca di peraturan pemerintah kalau naik motor misalkan, ya, pelanggar lampu merah dihukum atau denda maksimal 5 juta. Pernah dengar begitu? Saya lupa angkanya berapa. Maksimal angkanya berapa? Gak jelas. Kalau di sana $3.000, ya. Sana denda maksimal, hukuman penjara maksimal. Nabrak mobil aja hukuman nabrak sepeda orang 6 tahun. Apriani, ya, maksimal belum jelas. Tapi kalau di luar negeri sana sudah jelas. Jadi Bapak Ibu, reward and punishment sangat penting. Setuju? Setuju? Nah, saya dalam seminar juga sama Bapak Ibu. Saya hari ini cukup banyak yang on time. Tadi beberapa memang ada yang terlambat, belum disiplin beberapa, tapi cukup banyak yang on time. Ya, nah nanti Bapak Ibu, saya nggak tahu harus bikin peraturan atau tidak. Sementara nanti break pertama saya mau coba tidak bikin peraturan, ya. Nanti break kedua kalau memang cukup parah, ya terpaksa saya bikin peraturan. Peraturannya begini, saya waktu itu sempat diundang sebuah perusahaan traktor, ya, di Bali sana. Mereka mengundang saya, sama di Bali di hotel All Season di tengah kota. Saya waktu itu nginepnya di pinggir, masa ke Bali dia di tengah kota, ya. Pinggir dong, ya tuh ya, pantai gitu ya, lebih enak gitu ya. Nah saya di pantai ya bisa tenang dulu, bisa macam-macam. Nah ketika saya di pantai tadi harus ke kota, Bali juga macet. Jadi otomatis saya berangkatnya juga dari hotel pagi sekali, jam 6 saya sudah berangkat, setengah 7 saya sudah di tempat acara. Acara mulainya jam setengah 9, kalau nggak salah setengah 9, ya dia mulai setengah 9 ya setengah 9, setengah 9 mulainya. Ternyata Bapak Ibu, 50% peserta terlambat 1 jam. Luar biasa. Wow, parah sekali. Waktu sampai alasan, Pak, waktu di Jakarta kan nggak jam segitu Pak. Ini saya pakai waktu Jakarta. Alasan bisa aja, ya. Mereka alasan, ya. Pesertanya 50% terlambat. Nah, terpaksa dan harus saya pakai reward and punishment. Oke, kita akan break 15 menit. Bagi yang terlambat 1 menit aja, 50.000. Lewat 1 detik 10.000. On time semua, nggak ada satupun yang terlambat. Menarik? Luar biasa. Karena ada reward, ada punishment-nya. Ya, itu tenang saja. Ya, saya bilang begini, tenang saja. Ya, nanti uangnya bukan buat saya, tapi buat beramal. Boleh? Jadi silakan kalau Anda mau banyak amalnya, silakan terlambat. Langsung on time semua Bapak Ibu ya. Nanti ya saya mau lihat break pertama kita nggak pakai ya, tapi nanti break kedua kita lihat situasinya. Oke? Nah ternyata tindakan sekali lagi reward and punishment. Ya, Bapak Ibu jadi pemimpin harus 2 hal Bapak Ibu. Satu sisi Anda harus tegas, reward and punishment-nya harus ada. Satu sisi Anda memang harus komunikasi juga baik. Ya, ya. Harus perhatian Bapak Ibu, harus baik. Bapak Ibu bisa sebagai ayah, bisa sebagai teman. Tapi satu sisi Anda juga harus tegas. Harus apa Bapak Ibu? Peraturan terlambat juga atau apa, ada denda, ada hukuman ya, harus juga tegas. Itu dua-duanya harus imbang. Kalau udah terlalu baik doang, udah hancur berantakan, nggak disiplin. Ya atau ya? Tapi kalau udah tegas doang, ya komunikasinya kurang. Kalau komunikasi kurang, kerjasama tidak baik. Betul? Harus dua-duanya, tegas dan baik. Tegas dan apa? Baik. Oh ya, jangan baik doang, tapi baik, bisa baik dan bisa juga tegas. Dua-duanya. Nah, Bapak Ibu, tindakan Bapak Ibu supaya tindakannya dahsyat, tindakannya hebat, selain dikasih reward and punishment, juga harus ada pembinaan. Harus ada apa Bapak Ibu? Pembinaan. Nah, salah satunya training seperti ini adalah pembinaan.
supaya dapat ilmu-ilmu baru, dapat ide-ide baru. Nah, itu pembinaan. Persis seperti gitar. Setelah gitar, di sini ada yang bisa main gitar? Wah, ada yang musik di sini. Ya, bass betul? Jatuh bangun aku yang nyanyi itu ngapain? Oke. Nah, Bapak Ibu, gitar itu harus disetel, ya lo ya. Nah, kalau kita training seperti ini atau ada training skill ada itu beda-beda di bidang masing-masing, ada skill-skill yang harus kita miliki. Itu kita lagi nyetel gitarnya supaya nadanya merdu. Ya lo ya. Tindakan tadi selain gini, tindakan itu ada dua. Yang pertama kuantitasnya, jumlahnya diperbanyak. Yang kedua kualitasnya. Yang kedua apa? Nah, kualitas ini yang supaya jadi lebih baik. Tentu saja dengan pembinaan. Dengan apa? Misalkan hari ini sudah eranya komputer. Ya, ada pelatihan komputer. Bagaimana supaya bisa internet? Bagaimana supaya supaya tidak buta internet? Bisa Twitter, bisa Facebook. Tentu saja buat yang bermanfaat. Bukan buat sekedar chatting, Twitteran. Hari ini masyarakat juga salah satunya dengan Twitter, ya tuh ya. Sangat bagus seperti itu, ya. Tapi jangan sampai di tempat di kantor loh, Twitternya Twitter galau. Kan lagi zaman, ya tuh ya. Hashtag galau. Saya sudah galau. Karena datang terlambat kemarin atasan. Hatiku hancur berkeping-keping. Hashtag galau. Nah itu jangan seperti itu ya. Nah nanti kita akan bahas juga tentang itu. Ya, jadi pembinaan apa Bapak Ibu? Pembinaan sangat penting. Ikut training, Ibu atau Anda coach belajar dari yang lebih hebat. Wah, ada pemimpin yang lebih hebat. Anda belajar dari pemimpin tadi. Itu pembinaan. Pembinaan ini tidak harus di seminar atau training seperti ini juga. Ya. Nah berikutnya monitoring. Berikutnya apa? Monitoring. Nah kita monitoring ini kita mulai melihat tindakan kita. Semuanya kita lihat. Tindakan kita ada yang membawa hasil, ada yang tidak membawa hasil. Ya atau ya? Nah, ini Bapak Ibu, hari ini saya mau bahas tentang monitoring ini. Salah satunya adalah hukum Pareto. Hukum apa? Bunyinya adalah 20-80. Ada yang pernah dengar hukum Pareto? Boleh katakan? Ada yang belum pernah dengar hukum Pareto? Ada yang dari tadi bingung saya ngomong apa? Oke. Hukum Pareto itu 80-20 atau 20-80. Hukum Pareto bunyinya begini. Ya. Hanya 20% aktivitas kita. Berapa persen? 20%. Aktivitas kita yang menghasilkan 80% hasil. Hanya 20% aktivitas yang menghasilkan 80% hasil. Ya, ya. Nah, kalau di bidang marketing, di bidang salesman, kalau misalkan saya training di perusahaan-perusahaan salesman gitu ya, dia yang jualan langsung, itu biasanya berlaku hukumnya hampir sama. Hanya 20% orang salesman yang menghasilkan 80% omset. Menarik? Jadi ada beberapa orang yang jualannya gila-gila, menghasilkan 80% omset sendiri. Sisanya 80% orang menghasilkan 20% omset. Jelas Bapak Ibu? Siapa yang jelas? Siapa yang nangkap maksud saya? Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Jelas atau enggak? Saya ulangi, hanya 20% salesman yang menghasilkan 80% omset. Sampai sini jelas ya? Jadi dari 100 orang hanya 20 orang akan produktif. Nah kalau tindakan kita pribadi, dari semua tindakan kita hanya 20% yang menghasilkan, sisanya tidak menghasilkan. Nah, saya pribadi gini, saya sebagai motivator, saya juga marketing, ya, saya juga lakukan upaya marketing. Ini contoh lain. Dalam marketing pun, saya pribadi, saya punya hukum 20-80 ini. Contohnya begini, saya sebagai motivator, saya promosi, saya bikin seminar, saya iklan di majalah, saya iklan di koran, saya iklan di radio, iklan di internet, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Semua aktivitas, brosur, lebar brosur, dan lain-lain. Semua aktivitas saya lakukan awalnya. Nah, ketika saya lakukan awalnya, ternyata saya mulai cek, oh dari internet menghasilkannya sekian,
Oh, dari radio menghasilkannya sekian. Oh, dari TV menghasilkannya sekian. Oh, dari ini menghasilkannya sekian, dan lain-lain. Mulai diukur. Katakan sama-sama. Mulai apa? Diukur. Nah, ketika saya mengukur tadi, ternyata saya menemukan salah satu yang paling potensial adalah internet. Adalah apa? Internet. Kemarin Pak Joni ya yang punya saya. Pak Joni cari saya dari internet. Bapak Ibu, betul? Ini saya lagi ngecek, harus diukur dengan cara bertanya. Saya mengukur. Oh, dari internet ya. Pak Joni juga dari internet, betulan gitu ya. Nah, berarti saya mulai sadar, oh internet efektif. Ini kalau jual in-house training, ya. Kalau saya bilang in-house training seperti ini, 90% lah dari internet. Tapi seringkali kemarin juga ada beberapa yang rekomendasi, oh Pak, bagus pakai Pak Christian aja, saya sering direkomendasikan karena memang bermanfaat. Nah, ini kalau in-house training. Kalau seminar, kalau saya jualan seminar, ya ternyata saya cek tes semua, ada yang pakai spanduk, ya pakai spanduk, pakai brosur, pakai apa? Saya tanya pas lagi seminar. Kalau lagi seminar gampang nanyanya. Siapa yang ikut seminar saya dari radio? Wah, angkat tangan. Siapa yang dari koran? Angkat tangan. Siapa yang dari brosur? Angkat tangan. Siapa yang dari itu? Ternyata paling efektif radio, ya contoh. Oh, ternyata paling efektif koran. Ya di setiap daerah beda-beda. Kalau di Surabaya saya seminar, biasanya saya siaran di radio suara Surabaya, 100 FM itu ya, itu efektif sekali. Ternyata tempatnya di atas. Kirain radionya agak pinggir ya. Oh tapi luar biasa ya, sekali siaran yang daftar 300. Wow, efektif sekali. Iklan di koran paling 20. Wow, mulai tahu yang mana yang menghasilkan, yang mana yang tidak menghasilkan. Nah, dalam hal ini aktivitas kita setiap hari juga sama. Aktivitas pengikut kita juga sama. Ada hukum namanya 20-80. 20% aktivitas menghasilkan 80% hasil. Maksudnya gimana? Bapak Ibu, nanti saya minta Bapak Ibu mulai nulis, mulai didaftarkan. Bapak Ibu setiap hari lakukan apa saja. Contoh, Bapak Ibu misalkan meeting. Nah, ini produktif ya, ya. Misalkan yang kedua briefing. Bedanya apa ya? Beda lah ya. Dan ketiga komunikasi dengan anak buah. Yang keempat coaching dan lain-lain lah, evaluasi. Semua aktivitas itu termasuk aktivitas kita yang lain-lain. Contoh, yang keenam BBM masuk aktivitas ya ya. Twitteran, Bapak Ibu. Facebookan, YM dan lain-lain. Gosip ada? Oh, kemarin aku nih 16 orang gosip ya tuh ya. Aku, oke. Nah, Bapak Ibu, yang ke-11 nih, salah satunya telepon keluarga, boleh nggak? Telepon istrinya, halo, lagi di mana? Tapi kita lagi pulang, boleh nggak? Ada waktunya tapi ya, tentu saja keluarga juga penting. Kerja penting, keluarga juga penting. Oke, jangan sampai keluarga benar-benar diabaikan, lah celaka begitu. Ya, tuh ya, betul? Nah, SMS anak boleh juga, tapi kalau anaknya 20, Bu. Lagi kerja, waktu namanya kalau waktu kerja ya, ya. Ya, nongkrong. Wah, ngompi gosip sama lah. Ya boleh lah, ngompi. Apa lagi? Makan siang betul kan? Ini harus. Cuma masalahnya saya nggak tahu. Harusnya masuknya jam 1, makan siang sampai jam 2. Ada? Nah, di sini nggak ada ya, ya. Ini baik-baik ya. Di luar itu yang masuknya jam 2 di luar, di sini. Ketawa-ketawa ada ya? Oh, nggak ada ya? Oh, bagus. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu kita mulai hari ini evaluasi. Setuju?
Maksudnya gini, ada yang menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan. Kita mulai ukur, oh ini tidak menghasilkan, ini menghasilkan. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Saya minta Anda ambil waktu, kita ambil waktu satu kertas Bapak Ibu, Anda buka di baliknya mungkin. Oh, kita mulai nulis. Aktivitas kita apa saja setiap hari? Oh ini, saya lakukan ini setiap hari ini. Mana yang menghasilkan, mana yang tidak menghasilkan. Nanti kita akan pilih. Tapi tulis dulu semuanya. Mungkin tadi briefing, komunikasi dengan anak buah ya, tanya, boleh nggak anak buah? Gimana kabar istri, sehat? Harus Bapak Ibu ya, care. Anak buah juga kita harus care ya. Tidak produktif. Mana yang menghasilkan, mana yang tidak menghasilkan. Bukan berarti dilarang berhenti sama sekali loh ya. Komunikasi juga perlu, tapi kalau terlalu banyak ya jelas membuang waktu dan tidak produktif. Ada tindakan yang produktif, Anda kasih bintang. Yang tidak produktif, Anda boleh kasih tanda silang, boleh. Mulai dipilih. Kalau Anda list semuanya biasanya hanya 20% yang produktif atau dari waktu kita, sisanya tidak hasilkan. Sudah belum? Siapa yang sudah? Boleh angkat tangan?
Oke, waktunya habis. Nanti ditulis lebih banyak lagi. Kita mau break. Sebelum break, saya minta Anda berdiri dulu, boleh? 1, 2, 3. Nah, sebelum break kita mau sharing sebentar. Kita berpasang-pasangan dua-dua. Silakan diri. Dua-dua berpasang-pasangan. Dua-dua. Berhadapan. Dua-dua. Dengan pasangannya sekarang hormat begini. Hormat. Nah, sekarang ukur tinggi badannya tinggian siapa? Diukur tinggian siapa? Ayo. Sudah belum? Nah, yang lebih tinggi boleh angkat tangan, yang lebih tinggi. Tepuk bahu temannya, ikuti kata saya, temannya, pasangannya. Ikuti kata saya. Hai temanku. Yang pendek. Biar sakit hati. Oke, ulangi lagi. Hai temanku. Yang imut. Giliran kamu ya. Sharing dong ke saya. Tidaklah. Yang menghasilkan. Yang tidak menghasilkan. Boleh nyontek, ngomong ke temennya ya. Ayo, sharing. Tidaklah saya menghasilkan ini. Dibacakan Bapak Ibu. Diceritakan. Ini tidak produktif. Ini mau saya kurangi. Sebelum break saya minta berdiri dulu. 1, 2, 3. Nah, kita akan break 15 menit. Berapa menit? 15 menit. Jam. Oke, sama jamnya. Jam 10.29 jam saya. 30. Beda-beda kan? Kemudian disamai jam saya, boleh? Nah, jam 10.30 sekarang kalau jam saya baru naik. 10.30. Bapak Ibu kita akan break 15 menit. On time Bapak Ibu, setuju? Saya hari ini mau tes tanpa remote mekanisme bisa atau tidak? Kalau bisa ya sudah. Kalau tidak bisa terpaksa saya pakai remote mekanisme. Oke, siap? Ya. Sebelum